Hello, good evening and welcome back to Juve Corner kawan-kawan. Masih bersama gua Hanif Tamrin. Yang hari ini tentunya di Juve Corner itu gua kasih tahu lagi rule of thumb-nya kalau gua di sini bukanlah sebagai jurnalis tapi murni channel fans ya. Ini di sini pendapat gua adalah sebagai fans saja. Bukan mewakili pendapat gue sebagai seorang jurnalis olahraga. Jadi apapun yang kita bahas di sini adalah area fans. Masih sendirian di episode kedua sambil menunggu selesainya Piala Dunia untuk gue officially launch beberapa program baru di channel Hanif Tamrin. Harusnya nanti ke depannya Juve Corner akan ada tandemnya gue. Siapa? Nanti kalian coba tunggu aja kejutan-kejutannya, oke? Dan ada beberapa hal yang pengen gue bahas hari ini kawan-kawan tentang development, terutama Juventus menginsembel tim yang baru, ya. Gue berusaha untuk positif, guys. Really do trying to be positive untuk memasuki musim yang baru, tapi banyak sekali alasan-alasan untuk tidak positif, guys, ya, masuki musim yang baru. Ya, dan kita awali dari beberapa update terkini ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport kawan-kawan ya. Gue mau bahas ini dulu deh ya. Juventus belanja ke Spurs ya. Belanja ke Spurs untuk 2 target. Satu adalah Vicario untuk posisi goalkeeper dan satu lagi adalah Richarlison untuk posisi striker. Guys, kenapa gue nggak excited ya? Kita biasanya itu bisa menjual fringe player kita, pemain-pemain yang nggak masuk dalam skema kita ke Spurs ya untuk profit, untuk jadi tempat kita menjual sampah-sampah kita dengan harga yang tinggi dan diterima oleh Spurs seolah-olah ini pemain hebat ya. Contohnya Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, bahkan akademi graduate kita Radu Dragustin itu dibeli mahal di sana. Ya, kalau kita hitung Cuti Romero yang juga merupakan sebelumnya adalah pemain kita lepas ke hak kepemilikannya ke Atalanta, terus dijual lagi ke Spurs dengan harga besar. Jadi Spurs itu banyak banget beli ex pemain Juventus. Hari ini kawan-kawan, kita membeli pemain fringe player Spurs seolah-olah itu adalah savior kita. Ya, Vicario adalah Spurs third choice goalkeeper. Bahkan nama Kinski aja dia kalah guys ya. Nggak masuk skema. Sekarang kita mau beli dia untuk menggantikan Michel Di Gregorio. Sekalian kalian paham kan kenapa gue frustrasi banget ya. Dan di posisi striker ini Carnevali memasuki diskusi dengan para petinggi Spurs ketika berupaya mendatangkan Vicario. Dimasukkanlah dalam conversation ini kemungkinan untuk mendatangkan juga Richarlison yang dia juga understudy-nya Dominic Solanke. Jadi dua-duanya bahkan nggak masuk dalam skema starting 11-nya Tottenham Hotspur. Jadi gimana gue bisa optimis ya menghadapi musim depan gitu. Ya kita lihat dulu deh statistiknya kalau kalian nggak percaya ya. Kita mulai dari Richarlison dulu dah ya. Kita mulai dari Richarlison untuk 4 musim dia membela Tottenham Hotspurs. Nih, ini yang kita akan dapatkan guys ya. Sekalinya dia double digit gol tuh gak pernah tembus lewat dari 12 gol. 2024-2025 bahkan cuma 5 gol. 2022-2023 cuma 3 gol. Padahal mainnya 35 kali. Mungkin dia dimainkan di posisi sayap saat itu. Bukan sebagai striker utama. Tapi balik lagi. Dia gak pernah benar-benar bisa fulfill potensi yang digadang-gadang bisa membuat dia salah satu nomor 9-nya Brazil. Ya, nggak pernah benar-benar fulfill lah gitu. Bahkan untuk mendethrone Dominic Solanke aja sebagai striker dia nggak bisa. Kadang bahkan kalah dari Matthijs Tel gitu. Jadi gimana kita bisa excited ya untuk transfer ini? Ya gue pribadi sih nggak. Nggak tahu ya kalau kalian fans Juventus yang lain coba ya. Gue pengen tahu, are you guys excited about Richarlison gitu? Apakah karena dia ex Premier League dan biasanya mantan pemain Premier League itu bisa ngayam-ngayamin Serie A, contoh Scott McTominay ya,
Rasmus Højlund, dua-duanya kan gagal di Premier League ya. Kita bisa bilang so called gagal. Mungkin McTominay debatable, tapi obviously Rasmus Højlund gagal di Premier League. Balik ke Serie A itu bisa ngayam-ngayamin Serie A gitu. Apakah dari perspektif itu saja? I don't think so. Karena menurut gua terlepas dari gaya permainan dari Richarlison ini ya mirip-mirip, sedikit ada resemblance Mario Mandzukic untuk kegigihannya, battlingnya dia gitu ya, pressingnya dia. Tapi dari level link up play, kemudian juga penyelesaian akhir, gue tidak yakin. Bahkan menurut gue mungkin jauh lebih visible opsinya Nico Jackson untuk bisa dijadikan salah satu alternatif. At least dari sisi link up play, biar yang cetak gol Kenan Yildiz ya. Kita buat Kenan Yildiz menjadi Cristiano Ronaldo yang baru gitu kan. Dia cetak semusim 28 gol. Chico Conceição 15 gol gitu. Nah itu masih mendingan. Gak apa-apa biar Nico Jackson yang jadi Roberto Firmino-nya. Gua akan jauh lebih merasa itu opsi yang lebih visible. Tidak dengan Richarlison ya. Gua gak tahu. Gua harap transfer ini tidak terjadi karena gua akan sangat-sangat grumpy memulai musim yang baru dengan Richarlison sebagai striker utama Juventus. Gak tahu dengan kalian ya. Kurang lebih gitu ya. Put your comments ya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan gua atau tidak? Oke. Berikutnya kita lihat juga statistik dari Vicario. Nah buat yang ini gua masih question mark. Kita lihat dulu statistik dari Vicario ya. Dia sempat menjanjikan di awal kehadirannya setelah ditransfer dari Serie A ke Premier League. Sempat bermain secara rutin, membuat 8 clean sheets di 2 musim beruntun. Meskipun musim lalu itu dia main lebih banyak dan mencetak lebih banyak clean sheets, namun kawan-kawan, penampilan dari sisi individu tuh menurun jauh. Lebih banyak membuat blunder, kemudian juga akhirnya kehilangan tempat sebagai pemain inti, bahkan kalah dari Kinski ya. Mungkin juga ada faktor perubahan manajer yang terus-terusan terjadi di tubuh Tottenham Hotspur. Thomas Frank lah, pindah ke Tudor lah, terus baru akhirnya sekarang Roberto De Zerbi. Nah, De Zerbi sendiri udah mengkonfirmasi dia tidak yakin dengan Vicario sebagai first choice goalkeeper. Makanya dia pindahkan kawan-kawan. Dia coba akan move Vicario ke Serie A ya. Opsinya antara Juve atau Napoli yang sudah mengekspresikan ketertarikan mereka untuk membeli Vicario. Kenapa gue agak sedikit di sini 50-50? Gue nggak against, tapi gue nggak excited juga. Kenapa gue bilang gue nggak against? Satu, skema dari transfer ini itu lebih friendly buat Juventus. Itu loan dengan opsi atau obligasi pembelian. Semoga dari sisi opsi atau obligasi ini Carnevali nggak kalah nih. Ya semoga. Jadi opsi aja. Angkanya memang cukup tinggi, 20 juta euro ya, 20 juta euro. Preferensi gue lebih memilih mempertahankan Michel Di Gregorio ketimbang mendatangkan Vicario. Itu preferensi pribadi gue karena menurut gue nggak ini juga ya, nggak adil juga menilai Di Gregorio di musim dimana kita ganti pelatih mulu, bongkar pelatih mulu. Mulai Thiago Motta, pindah ke Tudor, habis itu pindah lagi ke Spalletti. Jadi defense-nya Juve ini nggak pernah benar-benar solid dari sisi siapa yang mengawal dan formasi apa yang akhirnya kita patenin. Itu menurut gue masih merasa Di Gregorio layak mendapatkan kesempatan lagi. 1 musim lagi at least ya, dengan Spalletti. Tapi mungkin Spalletti-nya udah nggak convince guys. Jadi kalau udah nggak ada mutual trust di antara manajer dan pemain, that's when problem started gitu. Dan Vicario mungkin dia merasa lebih cocok sebagai goalkeeper untuk memulai Juventus yang baru. Jadi kita lihat nanti apakah Vicario ini jadi datang dengan skema ini atau tidak, karena saingannya adalah Napoli. Mungkin dia juga mikir ya, kalau di Napoli saingannya Alex Maret, kalau di Juventus saingannya Michel Di Gregorio, bisa nggak nih gue main? Itu juga salah satu pertimbangannya. Mungkin akan dilihat nanti tanda-tanda dari Juventus. Apakah Juve lepas dulu Di Gregorio baru go in all in buat Vicario atau sebaliknya? Karena ada juga minat, ternyata baru aja beberapa tim Premier League juga meminati Michel Di Gregorio gitu kawan-kawan ya. Jadi dari sisi clean sheets Vicario nggak jelek.
Mungkin karena ada turbulensi karena pergantian manajer. Sebelumnya di Serie A dia juga tampil cukup bagus. Jadi buat ini gue 50-50. Gue nggak against, tapi gue juga nggak excited kalau Vicario. Gini guys, poinnya gini. We used to go all out untuk best goalkeeper di Italia. Now we are settle for less gitu. Dulu kalau ini Juventus yang lama, mereka akan all out untuk Carnasecchi. Menurut pendapat gue, Carnasecchi adalah kiper Italia terbaik sekarang. Bermain di Atalanta gitu kan. Dulu kita langsung Buffon, bam gitu kan. Kalaupun misalnya setelah pergantian dari Buffon tetap ada opsi sempat mau mengganti dengan Alisson, tapi akhirnya Alisson kan memilih untuk bertahan di Roma dan akhirnya pindah ke Liverpool. Jadi kita settle for second best itu Szczesny yang menurut gue juga bukanlah kiper jelek, jadi masih oke lah gitu. Kalau sekarang kan fakta bahwasannya kita nggak mencoba untuk mendapatkan kiper terbaik Italia aja buat gue udah sebuah sebuah dosa sih gitu. Kemarin waktu Gianluigi Donnarumma available di harga segitu kita nggak bergerak sih menurut gue tuh udah aneh. Ini Juventus kita nggak bergerak untuk Italian goalkeeper terbaik itu menurut gue udah mengindikasikan betapa tergerusnya kita sebagai sebuah klub dari sisi tradisi dan juga kemampuan finansial. Nah terkait kenapa we are settle for second best. Sekarang kita udah harus memulai menerima norma baru buat Juventus. Kenapa kita nggak fighting untuk pemain terbaik, baik di Italia maupun abroad. Itu karena detail settlement yang baru aja kita negosiasikan dengan UEFA. Nah ini gue coba breakdown ya teman-teman ya. Alasan kenapa Juve jelek banget movementnya di bursa transfer. Yang pertama, Juventus melanggar aturan Football Earning Rules di UEFA. Kerugian periode finansial 2023 sampai 2025 itu jauh melebihi batas yang dibolehkan. Juventus nih 3 tahun ke depan akan dimonitor oleh UEFA dengan potensi denda tambahan akumulasi 20 juta euro apabila terus merugi. Breakdownnya 4 juta euro musim kemarin, 5 juta euro dendanya musim ini dan sisanya 7-8 juta euro di musim depan apabila kita terus merugi dan neraca kita belum seimbang. Dan jika laporan keuangan Juventus di musim 2006-2027 masih merugi, which is musim ini masih merugi lebih dari 20 juta euro, maka Juventus tidak akan bisa berpartisipasi di kompetisi UEFA musim berikutnya ya. Jadi ini jadi alasan utama kenapa Carnevali itu busuk banget di bursa transfer, ngincernya Richarlison, Vicario, Balogun, John Lukumi. Gara-gara ini guys, kita punya potensi hukuman 2 hal. 1, tidak bisa meregister pemain, ya, dilimit lah kemampuan meregistrasi pemainnya di kompetisi UEFA, baik itu Europa League atau Liga Champions kalau musim depan kita lolos. Yang kedua adalah kita benar-benar nggak bisa berpartisipasi karena laporan keuangan tahun kemarin ruginya Juventus 60 juta euro dari marka maksimal cuma 20 juta euro yang boleh di-allow oleh UEFA untuk ruginya. Ini kita berarti 3 kali lipat kerugiannya. Jadi benar-benar lagi dimonitor banget sekarang Juventus. Ada nggak bang opsinya untuk Juve keluar dari posisi ini ya, tapi tidak dengan jual pemain kurang lebih ya dan nggak nyasar pemain-pemain mediocre? Ada, opsinya adalah Exor atau owner dari Juventus itu menyuntikkan equity ke dalam tubuh tim, which udah dilakuin musim kemarin sebesar kurang lebih hampir 100 juta euro disuntikan oleh Exor. Kalau itu tidak dilakukan, kita rugi pembukuannya lebih dari 100 juta guys. Ya, jadi kalian sebagai fans Juve sekarang jadi tahu alasannya kenapa kita sangat-sangat buruk manuvernya di bursa transfer dan gagalnya partisipasi di Liga Champions musim ini membuat itu semua menjadi semakin busuk guys gitu. Jadi itu alasannya. So we need to accept new normalnya Juventus untuk 2 musim ke depan. Ya udah, pemain-pemain kayak gini dulu nih untuk bisa melewati
monitor dari UEFA guys gitu. Sambil berharap Kenan Yildiz tiba-tiba jadi Lionel Messi yang baru. Cetak 30 gol gitu ya. Akhirnya bisa menggendong tim ini. Mana dia kena cedera lutut lagi. Ada kemungkinan operasi. Jadi lu bayangin kenapa gue gak excited. Kenapa gue lemes banget membuka episode ini. Karena this is the realization that you guys need to know. Gitu. Dan Carnevali itu baru saja menaikkan tawaran untuk Randal Kolo Muani ya. Ini new normal kita. This is the level of striker yang kita cuma bisa beli, dan kenaikan tawaran itu pun tidak serta-merta ya signifikan. Jadi setelah kemarin melempar ultimatum ke PSG, lu terima tawaran gua, kita ketemu di tengah atau gue cari target lain. Setelah melempar ultimatum, dia revisi sendiri tawarannya. Ini mengindikasikan jika kawan kita ini bukanlah improvement signifikan juga dari Damian Comolli ya. Abis dia kasih ultimatum, dia revisi guys. Nah, udah gitu revisi tawarannya. Ini juga kalau orang Payakumbuh bilang ya, anget-anget doang, anget-anget tai cicak guys gitu. Nggak jelas juga gitu kenaikannya. Jadi fixed fee yang ditawarin, jadi loan, pinjam dengan obligasi pembelian. Jadi wajib dibeli musim depan. Ya, tadinya 32 juta, ini naik sedikit ke 35 ya, 35 juta euro obligasi pembelian musim depan, tapi dengan ada tambahan klausa add-on. Berapanya tidak dijelaskan. Plus dimasukin lagi klausa sell on fee. Mungkin sekitar 10-20%. Jadi kalau nanti misalnya tiba-tiba nih usia 27, main 2 musim Randal Kolo Muani, usia 29, bikin 1000 gol gitu misalnya. Kan kita berandai-andai boleh ya. Dibeli sama Real Madrid ya 50 juta, 60 juta gitu. Nah, berarti PSG entitled untuk 10-20% ya. Kurang lebih gitulah. Nah, berarti dengan improvement ini nggak signifikan juga gitu maksud gua. Dari sisi ketertarikan package itu cukup menarik untuk diterima sama PSG, nggak juga. Karena PSG kekeh mematok obligasi pembelian itu di angka 50 juta euro untuk Randal Kolo Muani yang menurut gue emang terlalu mahal ya. Jadi harusnya udah pivot aja. Tinggalin aja, nggak usah lu ultimatum terus lo revisi penawaran lo sendiri. Jadi dari sisi negosiasi power sih berat ini gitu menurut gua untuk diterima ya. Dan karena ada juga berita Khéphren Thuram ini akan melewati full pramusim dengan cedera lutut ligamen ya. Kemungkinan gue bingung antara ligamen atau apa, intinya lututnya dia nggak bener aja. Ada masalah yang serius sama lututnya dan memaksa akhirnya Carnevali bernegosiasi dengan Franck Kessié untuk bergabung ke Juventus secara gratis. Memang Kessié ini free agent statusnya. Kemarin main di Piala Dunia. Kontraknya dengan klub Saudi, gajinya kan fantastis teman-teman. Dia menawarkan diri dengan agennya untuk bisa bergabung ke Juventus. Dilansir oleh Gazzetta dello Sport, tapi hurdle di transfer ini meskipun secara free transfer tentunya ada dua. Pertama adalah gaji Kessié yang begitu mahal, di mana Juventus sekarang punya struktur gaji yang baru, tidak ada pemain yang akan dibayar melebihi dari bracket gajinya Kenan Yildiz 6 juta euro per musim. Ya, ini kalau Kessié gajinya di Saudi 2 kali lipat lebih, bahkan lebih dari 2 kali lipat lebih besar daripada gaji yang diterima Kenan Yildiz pada musim ini gitu. Jadi dia harus membuat pengorbanan besar, dan apakah itu mungkin? Itu yang sekarang tengah dicoba di lobby oleh Carnevali. Nah, permasalahannya karena Khéphren Thuram akan miss the entire preseason ya. Jadi dia tidak akan bisa bergabung di pramusim Juventus completely. Bisa nggak Bang dia main di musim yang baru? Masih mungkin bisa bugar sebelum opening. Tapi intinya pramusim dia akan melewatkan. Berarti kan dia butuh match fitnessnya dibenerin dulu di awal musim. Jadi nggak mungkin langsung di bulan pertama dia jadi starter. Pasti akan ketinggalan secara level fisik dari teman-temannya yang lain. Makanya untuk itu ini Carnevali bergerak untuk Franck Kessié. Kenapa nggak beli Bang? Karena itu tadi masih banyak sekali sampah-sampah atau surplus of requirements di Juventus yang coba di offload tapi belum ada peminat kawan-kawan. Ada upaya untuk Juventus membarter kembali Thun Koopmeiners dan juga
Mattia Sule ke Roma, tapi ditolak mentah-mentah gitu oleh Roma. Kemudian Douglas Luiz akhirnya juga tidak diperpanjang oleh Aston Villa, tidak dipermanenkan. Jadi sekarang prinsipnya Luciano Spalletti kembali menerima Douglas Luiz di pramusim. Jadi masih ada Douglas Luiz, Tunku Miners, Fabio Miretti, kemudian juga Manuel Locatelli, terus Kepren Thuram, udah ada 5 gelandang. Plus nanti ada lagi Frank Kessie kalau diterima, jadi ada 6. Untuk 2 posisi menurut gua terlalu banyak. Meskipun nanti main di Europa League, main di Piala Italia, tapi definitely akan ada 1-2 pemain yang gak happy. Ya, jadi kita lihat nanti seperti apa permutasi di lini tengah Juventus ya. Dan ada juga berita yang menurut gue cukup akhirnya exciting. Ini adalah level pemain yang harusnya dicari oleh Juventus. Itulah Mikel Oyarzabal yang dilansir oleh Fabrizio Romano jika memang Carnevali langsung terbang ke Amerika Serikat untuk mencoba membujuk Mikel Oyarzabal dan mewujudkan transfer ini. Ada beberapa hal yang membuat gue sedikit pesimis. 1, dia main bagus banget di Piala Dunia. Yang kedua, dia jadi alternatif utama ketika Barcelona gagal mendapatkan Julian Alvarez. Ketiga, dia punya release clause yang tinggi banget, 75 juta euro. Keempat, dia sangat attached di Real Sociedad. Bahkan udah ada wawancara yang dilansir sama Diario AS untuk pindah ke Barcelona aja, dia nggak tertarik. Apalagi pindah ke Turin. Barcelona secara kota, secara lifestyle, secara opsi, entertainment, way of living, itu jauh lebih menarik ketimbang Turin secara sebuah kota guys. Jadi orang-orang yang datang ke Turin itu benar-benar rata-rata orang-orang asli Italia yang emang pride bisa pakai jersey Juve. Kalau yang model-modelan kayak gini, pemain Spanyol, punya keluarga, akrab ya. Ini mirip David Silva karakternya. Dia orangnya nggak terlalu ngejar duniawi, dia tidak peduli dengan sosial media, dia hanya peduli dengan karir profesionalnya, punya circle family yang kuat, keluarga dan teman-teman yang kuat. BTW, David Silva tuh punya hotel di Canary Island. Jadi dia peduli dengan hal kayak gitu. Mirip seperti Oyarzabal, tidak stand out secara pemain untuk level of individualism gitu. Dia pengennya udah tim itu perform secara tim, bukan tentang siapa bintangnya. Nah ini Oyarzabal gitu. Nah dengan karakter yang gue lihat dari Oyarzabal seperti itu, less likely untuk dia merasa Juventus sebagai destinasi yang menarik atau utama ketimbang Barcelona. Jadi meskipun ini adalah sebuah scouting yang bagus, movement yang oke, tapi untuk bisa diwujudkan, gua sebagai Juventini agak sedikit pesimis. Ini bisa kejadian. Kalau Barcelona aja masih question mark bisa mempersuade Oyarzabal, apalagi manajemen barunya Juventus ya, Carnevali. Bahkan kita nggak main di Liga Champions, bahkan mungkin nggak bisa nawarin gaji gila-gilaan karena udah ada lagi salary cap 6 juta euro. Jadi dari semua perspektif yang ada di sekarang, gue merasa ini adalah transfer yang sangat-sangat jauh untuk bisa direalisasikan ya, membuat gue ada level bermimpinya gitu guys ya. Kalau dulu kan mungkin tiba-tiba datang Cristiano Ronaldo, bam gitu. Masih mungkin kita berada dalam situasi yang ya emang terbaik di Italia, financialnya kuat saat itu, punya stadion sendiri, tim yang di-assemble juga bagus banget. Jadi make sense kalau Ronaldo memikirkan untuk kita sebagai alternatif. But now, Oyarzabal, bintang di Piala Dunia, kayaknya berat dah gitu. Feeling gue sih gitu, nggak tahu ya menurut kalian. Dan uang penjualan Tarik Muharemovic sebesar 20 juta euro akan segera diinvestasikan oleh Juventus untuk mendapatkan target utama mereka di posisi center back, dan itu adalah John Lukumi kawan-kawan ya. Berkaki kiri, center back, mengkomplement kehadiran dari Gleison Bremer, dan Carnevali akan tetap mencoba untuk menawar John Lukumi agar harganya untuk bisa ditebus masih berada di bawah release clause-nya dia. Release clause-nya itu seharga 28 juta euro. Ada ketertarikan juga dari Nottingham Forest, ada ketertarikan juga dari Inter Milan itu, dan pastinya Juventus. Jadi ini kurang lebih banyak juga yang tertarik sama John Lukumi yang juga main cukup oke di Piala Dunia, musim lalu di Serie A juga nggak jelek, berada di usia paling produktif dia sekarang 28 tahun. It's a good signing, mengingatkan gue pada tipe-tipe signing yang kita lakukan seperti Angelo Ogbonna. Secara investasi make sense, secara penampilan kita bisa tahu dia akan ngasih 7-7,5 setiap minggunya gitu kan.
physically equipped gitu kan. Bukanlah back tercepat tapi paham positioning, pergerakan tanpa bola, punya sedikit trik permainan kotor gitu kan. Dominan di udara dan bisa kasarnya memenuhi kebutuhan Juventus saat ini. Yang menjadi lobang itu adalah center back memang di sisi kiri, karena nggak banyak setelah Giorgio Chiellini center back Juventus yang berkaki kiri yang cukup bisa diandalkan ya. Sekarang kita cuma punya Lloyd Kelly yang ya bukanlah level permainan Juventus. At least menurut gue John Lukumi itu bisa ngasih performa level-level modelannya ya. Nicola Legrotagli gitu ya, atau dulu kita punya siapa lagi misalnya kayak Angelo Ogbonna gitu, atau ya pemain-pemain yang cukup selalu konsisten lah gitu, ngasih nilai bagus gitu buat Juventus ketika dipanggil ya setiap minggunya. Dengan usia sekarang yang udah memasuki tentunya puncak karirnya 27-28 tahun ya teman-teman ya. Lanjut, ada breaking news baru aja dirilis oleh Fabrizio Romano dan detailnya sudah beredar cukup banyak di sosial media dan juga media-media prominent di Italia jika Juventus secara resmi berhasil menikung AS Roma untuk transfer Zeki Celik ya. Celik adalah bek kanan dari Roma kawan-kawan yang resmi habis kontraknya di 30 Juni kemarin. Kenapa habis kontraknya? Karena dia main bagus dan ada permintaan untuk naik gaji dari sang pemain ke Roma. Nah, sempat terjadi tarik-tarikan. Dan sempat sebenarnya Roma sudah mencapai kesepakatan dengan kubu dari Zeki Celik untuk akhirnya memperpanjang kontrak. Kontrak sudah terjadi verbal agreement dan dokumennya udah dikirim sama Roma. Ini kita akan bahas sedikit detail upaya Juventus dalam menikung dan akhirnya berhasil. Jadi 3 hari yang lalu dokumen perpanjangan kontrak itu sudah dikirimkan oleh perwakilan AS Roma kepada kubu dari Zeki Celik, terutama agen dan pengacaranya. Tinggal menunggu dokumen ditandatangan. Kemudian setelah ditandatangan dikirim balik ke Roma untuk diregister kembali ke Serie A sebagai pemain Roma dengan tentunya kontrak yang baru ya. Yang dilakukan oleh Juventus, terutama ya sang technical director yang baru, sporting director yang baru, Ricky Massara, itu adalah mencoba memberikan pukulan untuk Gasperini. Ricky Massara ini kan dia tersingkir dari Roma karena permainan politik dengan Gasperini ya. Gasperini sangat nggak suka, sangat nggak happy dengan adanya Ricky Massara, membuat dia tidak bisa mengontrol aktivitas transfer Roma. Pemain-pemain yang dibeli oleh Ricky Massara musim lalu tuh nggak sesuai dengan ekspektasi dari Gasperini, sehingga dia tersingkir. Ricky Massara tersingkir, diambil oleh Juventus. Movement pertama yang dia lakukan setelah pindah ke Juve adalah membalas dendam pada Gasperini. Langsung ditikung guys, Zeki Celik guys ya. Jadi ketika 2 hari 48 jam Gasperini dan Di Amico, sporting director barunya AS Roma, menunggu dokumen kontrak baru itu dikirim, diam-diam Massara mengarrange tes medis DJ Medical bersama Zeki Celik dan langsung ditodong, tanda tangan kontrak di situ. Gila guys. Ricky Massara, gue suka gaya lo. Ini baru Juventus. Ini baru titisan dari Luciano Moggi. Nice dream. Bangga gue sama lu Ricky Massara. Ini baru Juventus ya. Dan ini semua tertutup guys. Gak ada yang tahu, gak tercium. Sampai akhirnya tanda tangan benar-benar dibubuhkan dan Juve langsung mensubmit ke Liga Serie A. Dan dari situ ketahuan. Roma langsung, anjir kita ditikung cok, gitu kan. Dan ini kontraknya 3 tahun, teman-teman, langsung di blitz oleh Ricky Massara dengan gaji kurang lebih di kisaran juga 3 juta euro per musim yang sudah ditandatangan oleh Zeki Celik. Dan dengan demikian, sekarang Juventus punya opsi di posisi back sayap kanan yang cukup reliable. Setelah sebelumnya nggak jelas, ada Emil Holm lah dipinjem, ada Joao Mario lah yang dibarter ya. Dengan mengorbankan Alberto siapalah gitu yang kemarin aja kita lepas ke Porto yang cukup oke sebenarnya penampilannya. Jadi sekarang musim lalu kan
Kalulu main hampir setiap pertandingan tuh sebagai bek kanan, baik Liga Champions, ya kita nggak panjang juga di Liga Champions sama Serie A. Jadi dia nggak ada pergantian guys, nggak ada reliable replacement. Pilih Itali juga dia main full. Ya dia pemain yang selalu tampil guys musim lalu. Kalulu. Nah dengan hadirnya tentu Zeki Celik ini membuat rotasi bisa dilakukan oleh Luciano Spalletti. Bahkan ini bisa menjadi opsi jika Gleison Bremer misalnya harus diistirahatkan karena memang permasalahan setelah dia cedera ACL. Dia nggak pernah benar-benar bisa bugar, main 3 hari sekali, agak berat, selalu ada permasalahan dari kondisi kebugarannya dia. Jadi bisa jadi opsi untuk menggeser juga Kalulu sebagai posisi center back yang berkaki kanan. Kurang lebih gitu kawan-kawan ya. Kita lihat dulu bagaimana statistik dari Zeki Celik di Serie A musim lalu. Sebenarnya sangat impresif. Salah satu back sayap kanan yang cukup impresif under Gasperini. Dengan rataan rating di atas 7, dia tampil 32 kali dari 34 penampilan sebagai starter. Ya, menit bermainnya juga cukup oke dengan catatan 2 assist dan 1 gol. Jadi sebenarnya Zeki Celik adalah reliable opsi di posisi back kanan dan gua agak cukup tenang adanya dia ketimbang tentunya Emil Holm atau Joao Mario yang bukan levelnya Juventus lah gitu ya. Kurang lebih gitu. Dan kita bahas sedikit, tadi kan udah incomings nih ya, walaupun nggak semuanya exciting, tapi it is what it is. Kita bahas sedikit outgoings kawan-kawan ya. Untuk sisi outgoings akhirnya ada juga peminat Jonathan David. Lord Jonathan David gua itu tengah diminati oleh Paris FC. Kebayang gak guys kombinasi Liam Rosseigneur dan Jonathan David? Gila. Juara League One nih pasti. Beli dong, beli juara League One pasti lu Liam Rosseigneur dengan Jonathan David. Gila nih kalau kejadian kombinasinya nice dream banget nih ya. Karena memang salah satu salah satu target yang tengah dipertimbangkan oleh Paris FC itu adalah Jonathan David. Cuman ada blokernya gajinya gede, kegedean nih 6 juta euro. Ada orang kayak gini, bukan striker 20 gol semusim digaji segitu. Ada, ini dia nih orangnya gitu ya. Apakah soal uang bisa di bridge? Debatable, karena Paris FC itu yang punya ini guys, yang punya Louis Vuitton, ya orang kaya guys ya. Jadi bisa jadi ini transfer bisa materialize gitu, tapi definitely Juventus skemanya hanya opsi, ya loan dengan opsi pembelian. Dengan harapan David tampil lebih bagus, akhirnya bisa dipermanenin gitu ya oleh Paris FC atau tim lainnya nanti ya. Tapi at least gue agak sedikit lega karena memasuki sisa berapa nih? Juli, Agustus, sisa sebulan lagi lah transfer window dibuka. Ini udah berjalan setengah jalan ya. Akhirnya ada tim yang mau. Karena kan dari awal nggak ada. Itu pun juga setelah dia bikin gol di Piala Dunia, bikin hat-trick ya, total golnya 4 juga masih nggak ada juga yang tertarik gitu. Nah akhirnya sekarang ada sedikit titik terang ya. Kalau dengan di offloadnya Jonathan David menurut gua akan jauh lebih produktif ketimbang dia stay di Juventus bersama Spalletti. Karena Spalletti nggak pernah benar-benar bisa percaya sama dia ya. Jadi kalaupun stay dia akan main lah kurang lebih gitu. Jadi lama-lama market value-nya semakin rendah dan gue takut dia menjadi Arthur Melo berikutnya. Itu pun yang terjadi dengan Luis Openda ya, yang akhirnya resmi menolak pendekatan dari Coventry City-nya Frank Lampard. Coventry City punya uang nggak? Punya. Bisa bayar gajinya Luis Openda nggak? Bisa. Tapi Luis Opendanya nggak mau. Luis Openda itu kekeh pulang ke Lens. Bukan ke Solo, ke Lens ya. Ke Lens untuk bisa merediscover kembali penampilannya dan level of confidence-nya sekarang yang emang ada di titik terendah. Di mana dia tampil bagus banget di Lens sebelum akhirnya bisa mendapatkan pinangan ke Jerman, teman-teman. Jadi ini menjadi destinasinya. Balik lagi, kendalanya adalah gaji. Lens nggak punya financial power untuk membayar gaji Openda secara utuh. Jadi kalaupun ditanggung setengah-setengah nih gajinya, Juventus harus nanggung 60-65% bahkan sampai 70% gaji Openda sepanjang musim. Gitu kurang lebih. Jadi harapannya dia emang bagus mainnya di Lens untuk bisa ditransfer ke tim lain yang membutuhkan jasanya. Dan harapannya itu adalah tim-tim papan tengah atau tim-tim papan bawah Premier League yang punya kemampuan finansial jauh lebih baik ketimbang tim-tim Prancis ya. Kurang lebih gitu. Dan ada juga ketertarikan dari Leeds United untuk Michel Di Gregorio. Leeds United ini kan
Yang punya tuh dulu Radzazzini kak, kawan-kawan ya. Pemilik dari sebelumnya keluarganya Udinese juga. Jadi emang sangat familiar dengan market Itali. Baru aja membeli Tarik Moharemovic, lagi ngincer Omar Sole. Dan kebayang nggak kalau ini dibeli juga segitiga Bermuda guys. Gila. Di Gregorio, Tarik, Omar Sole. Solid ya. Leeds, beli Leeds. Bagus nih, gila. Belilah, gila coy gitu kan. Kenapa? Karena akhirnya setelah menawar Zion Suzuki dari Parma dengan penawaran resmi 30 juta euro dan resmi ditolak oleh Zion Suzuki karena Zion Suzuki menunggu kepindahan ke tim-tim yang lebih besar lah ya, kurang lebih gitu. Jadi Leeds United harus pivot karena kiper utamanya Meslier itu sekarang pindah ke Arsenal sebagai kiper kedua. Jadi understudy-nya David Raya. Jadi urgent untuk Leeds United menemukan kiper baru. Dan alternatif dari Zion Suzuki dijatuhkan kepada Michel Di Gregorio yang memang merupakan sekarang bukanlah kiper utama pilihan Spalletti lagi dan coba untuk dijual gitu. Jadi kita lihat nanti apakah akan maju menjadi penawaran resmi. Harapan gue iya. Jadi kita dapat fresh money untuk bisa mendatangkan pengganti dan tentunya juga bisa say goodbye nih, karena kalau enggak nih berat nih. Spalletti nggak percaya sama dia. Kebayang nggak dinamikanya sebagai kiper kalau lu nggak dipercaya sama pelatih lo gitu, pasti akan berdampak terhadap level of confidence dari Michel Di Gregorio terus menerus. Jadi dia bikin blunder terus yang harusnya easy save jadi seolah-olah rumit banget jadi sama dia. Market value turun terus guys. Jadi gue berharap sih ini bisa kejadian ya. Karena Leeds pastinya punya uang. Premier League team bisa bayar gajinya. Gaji Michel Di Gregorio juga nggak tinggi, cuma 2 juta. Paling kalau minta naik ke 3 juta, sesuatu yang easily bisa mereka fasilitasin. Dari biaya transfer pun mereka punya uangnya. Nawar Suzuki 30 juta, nggak mungkin nggak punya uang 18-20 juta euro untuk Michel Di Gregorio. Ya, kurang lebih gitu. Dan ada juga akhirnya nasib Dusan Vlahovic. Gue seneng aja beritain dia guys ya. Karma aja nih buat dia. Akhirnya ini Dusan Vlahovic itu kena deadline. Jadi dia dikasih ultimatum oleh Besiktas. Setelah akhirnya menjadikan Besiktas sebagai cadangan. Jadi cadangan kalau nggak ada yang nawar, baru dia akhirnya terima Besiktas. Kurang lebih gitu. Nah, capek dijadiin cadangan, Besiktas pun akhirnya memberikan ultimatum kepada Dusan Vlahovic. Hari Kamis, berarti hari ini ya. Ini hari Jumat nih. Berarti ini kan kita beda waktunya sama Turki kurang lebih 6-7 jam ya. Ya, mungkin pagi ini nih ya. Ini kan gue taping pagi ini jam 9. Nah, pagi ini pasti udah ada hasil ultimatum nih untuk Dusan Vlahovic dari Besiktas. Mereka nggak mau nunggu selamanya. Kalau akhirnya Dusan Vlahovic benar-benar tidak menerima tawaran Besiktas, mereka akan go for other targets ya. Banyak target-target yang lain yang mungkin mereka bisa explore. Nah, seperti apa penawarannya? Besiktas sudah mensubmit penawaran gaji dengan nominal 8 juta euro untuk Dusan Vlahovic dengan durasi kontrak 3 tahun. Tapi signing on fee dan komisi agen buat bapaknya Vlahovic itu kecil guys. Jadi itu alasannya kenapa dia akhirnya nggak menerima tawaran Besiktas. Kalau gajinya sama kayak yang dia terima di tahun terakhirnya bersama Juventus 12 juta euro, udah pasti mau dia pindah ke Turki nih, kawan kita ini ya. Tapi karena alasan itu, dia tidak langsung mengiyakan. Nah, harapan dari bapaknya Dusan Vlahovic yang menjadi agennya itu akan berbondong-bondong terjadi tawaran ketika dia jadi free agent. Realitanya tidak demikian. Ekspektasi untuk Bayern Munich, Barcelona, Arsenal, bahkan Manchester United untuk datang dan menawarkan kontrak itu tidak terrealisasi sama sekali ya. Tidak satupun dari 4 tim tersebut akhirnya mempertimbangkan Dusan Vlahovic. Dan terakhir Juventus prinsipnya menunggu aja karena Juve udah berdamai untuk tidak memaksakan Vlahovic kembali. Kalaupun dia kembali, prinsip dari Carnevali adalah biar dia yang ngemis, tapi termsnya itu harus mengikuti termsnya kita. Yaitu adalah penawaran gaji 6 juta euro per musim dengan signing on fee kecil, komisi agen kecil. Itu berarti jauh lebih rendah daripada penawaran terakhir Besiktas. Dan itu yang membuat mungkin ini long shots banget. Jadi akan sampai ke penutupan jendela transfer untuk membuat akhirnya Dusan Vlahovic
itu terdesak. Benar-benar nggak ada tawaran yang lain dulu, baru akhirnya mungkin dia telepon balik Juventus dan minta untuk kembali dan menerima mungkin penawaran tersebut dengan durasi kontrak yang pendek. Mungkin cuma setahun ya, kurang lebih itu teman-teman ya. Dan dengan apa yang sudah beredar kurang lebih sampai hingga minggu kedua Juli ya. Minggu kedua Juli atau minggu ketiga Juli. Ini kurang lebih bagaimana Juventus akan line up musim depan ya. Dengan beberapa rumor yang sudah kita coba recap. Ada yang akhirnya maju, ada yang tidak ya. Kurang lebih gini teman-teman. Dengan skema 4-3-3 ya. Vicario dan John Lukumi semakin dekat dengan kenyataan. Dibu Martinez resmi gagal transfernya. Jadi ada kemungkinan Vicario yang akan diaccelerate. John Lukumi dengan uang penjualan Tarik Moharemovic semakin dekat untuk direalisasikan. Dengan tentunya tidak adanya Juventus kemampuannya untuk menghadirkan nomor 10 yang mumpuni. Brahim Diaz sudah resmi menolak. Dia hanya ingin bertahan di Real Madrid. Kemudian juga Oyarzabal kayaknya long shots. Kessie yang secara gratis mungkin bisa dihadirkan, bisa membuat formasi 4-3-3 diwujudkan. Dan trio segitiga bermuda. Kenan Yildiz, Conceição ya. Kenan Yildiz, Conceição dan Richarlison akan membuat era keganasan. Richarlison bersama Juventus akan segera dimulai. Udah lah guys. Kenapa sih kita sebagai fans Juventus masih harus berharap ya? Tapi ya udahlah. Ini so it is guys ya. Itu dia update yang bisa gue berikan kepada kalian seluruh para Juventini. Ya, di episode kali ini kemarin karena memang kita masih dalam mode Piala Dunia, jadi kurang tidur, jam taping ngaco banget. Nah ini gue akan coba lebih konsisten setelah final Piala Dunia ya. At least mungkin lebih sering lah dari frekuensi yang sekarang. Sekarang kan seminggu 2 kali nih. Nanti gue akan coba lebih sering lagi ya buat kalian semua. Biar ini juga cepet jadinya awareness-nya. Orang-orang pada tahu seluruh fans Juventus menjadikan channel ini sebagai basis. Informasi terupdate untuk seluruh yang terkait dengan Juventus. Dan mungkin nanti kedepannya juga kita akan bikin watch along. Khusus pertandingan-pertandingan Juventus kalau memang ada big match ya. Oke, itu dulu kawan-kawan. Thank you so much. Balik lagi. Jangan lupa buat di subscribe. Karena untuk 50.000 subscriber ini. Nih jersinya Kenan Yildiz yang tanda tangan tuh akan gue bagiin. Buat para penonton yang beruntung. Oke? Jangan lupa di subscribe kalau gitu. Dan jangan lupa juga di smash tombol likes-nya dan juga tombol hype-nya. Biar video ini bisa ada di beranda YouTube. Dan terlihat oleh teman-teman yang lain. Oke? Thank you kawan-kawan. And as always, have a lovely day. Bye-bye.